Shalom dan selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keamanan jaringan pada presentation layer. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irwan Pagita dengan NIM 221611085. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kama dengan NIM 291611058. Perkenalkan, nama saya William Parungko Serngalo dengan NIM 291611157. Nama saya Ijin Tapangan dengan NIM 221611043. Perkenalkan, nama saya Nitalia Putri Liani dengan NIM 221611061. Perkenalkan, nama saya Randy Tampang dengan NIM 221611095. Saya Erni Loko dengan NIM 221611109. Saya Luciana Bane dengan NIM 221611111. Dan saya Iren Kassa dengan NIM 221611131. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama mengenai apa itu keamanan jaringan. Seperti yang kita ketahui bahwa keamanan jaringan atau network security adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mencegah akses tidak sah pada suatu jaringan. Upaya ini bertujuan agar akses penyusup pada sistem jaringan tersebut dapat segera dihentikan. Dengan kata lain, network security mengantisipasi ancaman serangan yang berpotensi merusak sistem keamanan jaringan baik secara logik maupun secara fisik. Apa itu presentation layer? Presentation layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan UC layer yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Fungsi dari presentation layer yang pertama, melakukan enkripsi data atau pesan. 2. Melakukan proses kompresi dan dekompresi. 3. Melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. Yang keempat, mentranslasi konten yang ada. 5. Menyajikan data. 6. Menentukan tipe data yang ada. Protokol pada presentation layer yang pertama, MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Yang kedua, SSL, Socket Secure Layer. Yang ketiga, TLS atau Transport Layer Security. Yang keempat, Predictor Software. Serangan yang terjadi pada lapisan presentation layer, yaitu yang pertama, serangan man in the middle, yaitu seorang penyerang dapat memasuki komunikasi antara dua aplikasi dan mencuri atau memanipulasi data yang melewati lapisan presentasi. Yang kedua, serangan spoofing. Penyerang dapat memalsukan protokol lapisan presentasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke aplikasi atau data. Yang berikutnya, serangan buffer overflow, yaitu penyerang dapat memasukkan data yang berlebihan ke dalam buffer pada aplikasi penerima dan merusak data atau memasukkan kode berbahaya untuk melakukan serangan. Selanjutnya, serangan format string, yaitu penyerang dapat memanipulasi data yang dikirim ke aplikasi penerima melalui format string yang tidak valid dan merusak atau memasukkan kode berbahaya. Kemudian serangan injection, yaitu penyerang dapat memasukkan data yang berbahaya atau perintah ke dalam aplikasi penerima melalui masukan data yang tidak sah dan memanipulasi data atau mengambil kendali atas aplikasi. Berikut serangan denial of service, yaitu penyerang dapat membanjiri aplikasi penerima dengan permintaan atau data yang berlebihan dan membuatnya tidak berfungsi dengan benar atau bahkan menyebabkan crash. Kemudian serangan malware,
yaitu serangan ini dilakukan dengan memanipulasi file dokumen seperti PDF, PowerPoint, atau Word yang kemudian mengandung malware. Dan kemudian serangan phishing. Pada lapisan presentasi dapat terjadi melalui email phishing atau situs web. Dalam serangan email phishing, penyerang mencoba untuk meyakinkan targetnya untuk mengklik tautan berbahaya atau mengunduh lampiran yang berbahaya melalui email yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian, dampak yang mungkin terjadi akibat dari serangan itu antara lain kehilangan data, gangguan pada aplikasi, kerentanan terhadap serangan berikutnya, kegagalan integrasi sistem, dan kerugian finansial. Teknik-teknik keamanan pada lapisan presentation layer. Yang pertama, TLS atau Transfer Layer Security adalah protokol kriptografik yang memfasilitasi keamanan dan privasi komunikasi lewat jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan cara mengenkripsi data sehingga koneksi antara server dan aplikasi tetap aman. Yang kedua, AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma cipher yang cukup aman untuk melindungi data atau informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, encryption menjaga keamanan dari pihak ketiga dengan cara menyembunyikan transfer data. Yang keempat, integrity memastikan seluruh data belum diretas, dipalsukan, atau dirusak. Yang kelima, authentication memastikan pihak yang melakukan transfer data atau bertukar informasi sesuai dengan apa yang mereka klaim. Fungsi Transfer Layer Security. TLS adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memfasilitasi keamanan. Yang pertama, mencegah pencurian data. Yang kedua, meningkatkan reputasi website. Yang ketiga, menjamin integritas data. Yang keempat, meningkatkan SEO. Kemudian, materi tentang teknik kompresi pada lapisan presentation dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama, kompresi tanpa kerugian atau lossless compression. Metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan redundansi data atau mengganti pola data tertentu dengan simbol lebih singkat. Contoh metode yang digunakan pada teknik ini adalah algoritma Huffman, algoritma LC77 dan algoritma LC78. Kemudian yang kedua yaitu kompresi dengan kerugian atau lossy compression. Metode ini dilakukan dengan cara mengurangi revolusi atau detail data untuk mengurangi ukuran file. Contohnya, metode yang digunakan pada teknik ini adalah JPG, MPG, dan MP3. Kemudian teknik dekompresi. Teknik dekompresi ini adalah proses mengembalikan data yang telah dikompresi menjadi ukuran semula. Teknik dekompresi untuk kompresi dengan kerugian dapat dilakukan dengan menghasilkan kembali data asli dengan menggunakan algoritma yang sesuai. Sedangkan untuk dekompresi tanpa kerugian dapat dilakukan dengan menghasilkan kembali data asli dengan menggunakan algoritma dekompresi yang sesuai. Nah, contoh teknik kompresi dan teknik dekompresi yaitu adalah zip dan gzip adalah contoh format file yang menggunakan teknik kompresi dan dekompresi pada lapisan presentation. Zip menggunakan metode kompresi tanpa kerugian, sedangkan gzip menggunakan metode kompresi dengan kerugian untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Keduanya dapat digunakan untuk mengkompresi berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, dan musik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teknik keamanan pada lapisan presentation layer. Yang pertama yaitu teknik enskripsi. Kelebihan teknik enskripsi yaitu yang pertama melindungi data selama proses pengiriman. Teknik enskripsi pada lapisan penyajian dapat melindungi data saat proses pengiriman melalui jaringan. Kedua yaitu kompatibilitas yang tinggi. Teknik enskripsi pada lapisan penyajian dapat diimplementasikan pada berbagai jenis perangkat dan aplikasi. Kan enskripsi dilakukan pada data sebelum dikirimkan melalui jaringan.
Ketiga yaitu memberikan beban kerja pada perangkat. Teknik inskripsi pada lapisan presentasi dapat mengurangi beban kerja pada perangkat karena inskripsi dilakukan pada level yang lebih tinggi pada model OSI. Berikutnya yaitu kekurangan teknik inskripsi. Yang pertama yaitu overhead. Inskripsi data pada lapisan yang lebih tinggi, misalnya lapisan ke-6 atau ke-7, dapat menambah overhead pada komunikasi data. Yang kedua yaitu ketergantungan pada aplikasi. Teknik inskripsi data pada lapisan ke-6 dan ke-7 biasanya dilakukan oleh aplikasi atau protokol tertentu, sehingga keamanan data tergantung pada keamanan aplikasi atau protokol tersebut. Ketiga yaitu kerentanan terhadap serangan di lapisan yang lebih rendah. Meskipun data telah diinskripsi pada lapisan yang lebih tinggi, data masih dapat disadap pada lapisan yang lebih rendah, misalnya lapisan kedua atau ketiga, dengan menggunakan teknik seperti paket sniffing. Selanjutnya, kompresi data. Kekurangan teknik kompresi. Yang pertama, proses kompresi dapat memakan waktu. Proses kompresi data dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama jika data yang akan dikompresi yang besar. Yang kedua, membutuhkan daya pemrosesan yang lebih tinggi. Kompresi data membutuhkan daya pemrosesan yang lebih tinggi, terutama jika menggunakan algoritma kompresi yang kompleks. Yang ketiga, risiko kehilangan data. Kompresi data yang dilakukan dengan algoritma yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan data yang akan dikompresi dapat menyebabkan kehilangan data atau kualitas data yang menurun. Dekompresi data. Kelebihan teknik dekompresi. Yang pertama, mempercepat transfer data. Teknik dekompresi data memungkinkan data yang dikirimkan melalui jaringan untuk lebih cepat sampai ke tujuan karena ukuran data yang dikirimkan lebih kecil. Yang kedua, menghemat bandwidth. Dengan teknik dekompresi data, jumlah bandwidth yang digunakan untuk mengirimkan data dapat dikurangi, sehingga menghemat biaya bagi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Dengan menggunakan teknik keamanan dekompresi data, data yang dikirimkan melalui jaringan menjadi lebih aman karena data asli yang dikompresi tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Kekurangan teknik dekompresi. Yang pertama, kerentanan terhadap serangan kompresi. Yang kedua, risiko kerentanan terhadap serangan buffer overflow. Yang ketiga, kelemahan pada implementasi. Kemudian adalah cara mengimplementasikan teknik-teknik keamanan pada lapisan presentation, yaitu enkripsi data, validasi input, filter data, penggunaan token CSRF atau Cross-Site Request Forgery, kemudian penggunaan HTTPS dan penggunaan Digital Certificate. Kemudian tips dan trik untuk mengoptimalkan kinerja teknik keamanan pada lapisan presentation, yaitu enkripsi data atau penggunaan protokol keamanan yang tepat, yang kemudian filterisasi data, penggunaan tokenisasi, kemudian melakukan validasi input atau menyediakan fitur penguncian layar, kemudian memastikan pembayaran keamanan. Selanjutnya, Heartbleed Bug. Pengertian Heartbleed Bug. Heartbleed Bug merupakan sebuah celah keamanan pada inskripsi OpenSSL yang memungkinkan memori server dapat dibaca atau diakses orang lain. Inskripsi OpenSSL memiliki popularitas sangat tinggi. Hampir semua website di seluruh dunia menggunakan proteksi ini. Sayangnya, tingginya jumlah pengguna juga menandakan tingkat penyebaran Heartbleed itu sendiri. Situs-situs besar seperti Google, Yahoo, Facebook, Dropbox, Instagram, dan lain sebagainya pun tidak terhindar dari bug tersebut. Cara mengetahui website yang terkena Heartbleed Bug. Yang pertama, sebagai pengguna. Dari sisi pengguna dapat memeriksa bug menggunakan Heartbleed Test Tool dari MCAVE atau FLIFO. Caranya cukup mudah, hanya perlu mengetikkan URL situs yang ingin diperiksa. Jika hasilnya menunjukkan kata vulnerable, artinya situs masih rentan terkena Heartbleed. Kemudian sebagai pengelola situs. Dari sisi pengelola website dapat memeriksa versi OpenSSL di server yang digunakan, seperti versi 1.0.1f
ke bawah merupakan versi yang rentan terkena bug. Namun, jika situs sudah menggunakan OpenSSL versi 1.0.1g ke atas, maka lebih kebal terhadap Heartbleed. Cara mengatasi Heartbleed bug. Berikut ini adalah cara mengatasi Heartbleed bug, yaitu yang pertama, dari sisi pengguna. Sebagian orang menyarankan untuk mengganti username dan password sesegera mungkin. Sayangnya, langkah ini dinilai kurang efektif karena hacker masih dapat meretasnya kembali. Mengganti kata sandi bisa disebut sebagai solusi apabila OpenSSL sudah diperbarui ke versi terbaru. Selanjutnya, dari sisi pengelola situs. Tidak ada trik tertentu, satu-satunya cara mengatasi Heartbleed adalah melakukan update versi OpenSSL. Selaku pengelola situs dapat memperbarui OpenSSL ke versi 1.0.1g atau ke versi terpaling baru.